tak tanya langsung fungsinya dari pusaka ini sendiri apa sebenarnya. Kalau menurut sampean, kalau menurut hasil spiritual sampean apa sebenarnya? Ini keris yang khusus untuk sebenarnya ageman, sih yang bisa mengangkat, insya Allah untuk mengangkat derajat seorang pemilik. Oh, gitu Dan ya? membuat suatu ketenangan dalam arti itu bisa itu mas menyelesaikan kerumitan suatu masalah orang. Oke, terus. Yang ini tambah banter gitu. Ini kita tidak rekayasa, pemirsa. Ini Iya, kamu real. rekayasa, Iya. bukan kipas angin. Anginnya ini malah kenceng. Dari tadi kita di sini itu kurang lebih ada setengah jam itu sebelum acara itu nggak ada angin sama sekali. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindo Aji Jombang, pecinta keris, tosan aji, serta barang antik dan budaya dari Jombang. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, subscriber saya dan juga viewer saya yang telah banyak mensupport dan mendukung channel Lindo Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tidak lupa saya doakan agar kalian semua bisa mendapatkan kesehatan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya buat semua pecinta channel Lindo Aji Jombang. Oke bos, hari ini saya duet lagi nih, ini duet maut dengan Mas Didin. Ini spiritualis muda yang juga ya ini tongkrongannya seperti ini orangnya guys. Iya. Ini mantap pokoknya, yang penting. Dan hari ini Mas, aku pengen tanya-tanya ini mumpung kita bisa ketemu. Jadi saya mau tanya ini beberapa hal tentang pusaka ini, pusaka yang saya bawa ini Mas. Ini lumayan lama Mas, di saya sudah lumayan lama. Dan pusaka ini kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi ini sangat bagus. Karena apa? Karena saya kalau melihat pusaka itu dari garap, dari pamor, juga dari tangguhnya sekalian. Nah, yang saya kepingin tanya itu bukan masalah itu sebenarnya. Yang saya tanya adalah energi di dalam pusaka ini. Oke. Seputar energi di dalam pusaka ini dan juga dulu pusaka ini punyanya siapa Mas gitu loh. Saya kepingin tahu selain energi pusaka ini dulunya dipegang oleh siapa dan juga nanti dari energi itu sendiri, pusaka ini kegunaannya untuk apa sebenarnya? Saya ingin tahu Mas, karena ini salah satu pusaka yang saya anggap istimewa Mas, buat saya. Bukan karena istimewa gini-gini, enggak. Memang yang jelas pusaka ini garapnya bagus, pamornya bagus, dan juga
pusaka sepuh, bukan pusaka kamardikan, ya jelas. Oke Mas, jenengan langsung aja, monggo, saya kepingin tahu. Ya. Warangkanya warang apa ya? Ini aslinya gayanya gaya kalau pusakanya sendiri Mas gaya Cirebon. Kalau warangkanya sendiri ini kayu katimuhu. Ini masuknya masih suluhan. Ini belum sempurna karena cari warangka Cirebonan sendiri itu langka Mas, gitu loh. Warangkanya sendiri bagus sih menurut saya. Oke ya Mas. Iya Mas, oke. Tantangannya enak. Nah, ini jenis-jenis Mas, ini masuk pusaka corok. Corok itu jadi ukuran panjang wilayah itu sekitar 40 cm ke atas. Ini masuknya 43. Jadi masuk corok. Saya kepingin tahu energinya dulu, nanti yang bahas masalah nama pusakanya, apanya saya nanti. Saya ingin tahu energinya sama nanti fungsinya apa. Ya kita sambil ngobrol Mas. Ya. Cuman sebagian itu memang infonya sedikit. Infonya sedikit, piye Mas maksudnya? Kadang pusaka yang tak pegang itu anak langsung kelihatan, langsung terlihat jelas. Jelas ya. Kadang ada pusaka itu kayak gelombangnya itu pelan-pelan dia. Pelan-pelan ya. Ya. Jadi emang nggak semua pusaka itu tak lihat langsung kelihatan gelombangnya semua cepat gitu, enggak. Ya. Jadi kadang ada yang pelan, kadang ada yang nggak mau diakses atau dibuka. Ya. Kalau ini sekilas sih, saya takon sih Mas. Bener nggak? Ini pernah dipegang sama bupati? Kalau masalah itu lebih jelasnya iya. Karena ini yang jelas ini pusaka punya kolektor Mas. Dan kolektor itu sendiri bapaknya itu yaitu tadi bupati. Tapi udah almarhum. Iya. Nah, ini turun ke anaknya terus akhirnya ya dengan bujuk rayu saya. Kan saya setan Mas. Tak bujuk, tak rayu kena aku. Gendam berarti ya? Ya, tukang gendam. Sembuh Mas. Foto watu Oke. Mas, aura yang pertama tak lihat itu putih-putih sing kurang solid. Jadi aura yang pertama lapisan itu lapisan putih. Terus kedua itu semacam kayak warna antara hijau dan biru. Karena kayak transisi biru, hijau nang biru. Jadi ada transisi lah, campur lah antara hijau dan biru. Nah, itu apa itu Mas? Lek putih itu. Putih sebenarnya ini pernah dipegang sama orang-orang sing dalam arti yang punya pejabat. Oh, maksudnya kalangan menengah ke atas. Putih itu salah satu dari spiritualnya dia sebenarnya. Ageman. Iya. Jadi kadang pusaka itu kalau dipegang dan jadi ageman itu emang dia itu ibaratnya kayak menyatu. Spiritualnya, energinya dia sendiri sama pusakanya. Ini mau gak angin kok merono angin. Ya iki. Perut tak tidak. Iya. Terus Mas. Kok mesti selalu angin sih? Pasti ono angin. Ini mau padahal gak ada angin. Ini tadi gak ada angin saudara. Ini tahu-tahu ada angin. Dari awal loh gak ada angin. Kita baru gak ada angin. Sumuk dari waktu masuk. Bener ini sumuk ini. Saya berkeringat. Piye Mas terus? Jadi yang aura warna putih itu sebagai lambang tentang spiritualnya. Oh, tentang hitungannya rohaninya manusia itu sendiri. Betul, sama garisnya sendiri. Nah, warna hijau transisi ke biru karena hijaunya itu kan gak terlalu jelas. Gak terlalu pekat ya. Kalau yang birunya emang agak-agak jelas warnanya. Apa itu Mas? Biru kalau saya mengartikan sendiri, itu melambangkan tentang ketenangan. Oh, ketenangan. Iya.
Jadi ketenangan sebagai pemilik dan ketenangan misalkan kita taruh di suatu tempat itu akan Mas bisa membuat energi itu tenang juga. Tapi jangan salah Mas, biru-biru ini agak-agak aneh seperti yang tak lihat pusaka-pusaka yang lain. Maksudnya biru? Jadi biru ini, biru yang tak lihat itu semacam kayak ada apa ya? Kalau yang lapisan terakhir kayak semacam kayak percikan-percikan kayak emas menurut Mas. Karena itu melambangkan kederajatan manusia. Kederajatan seorang yang memegang sebenarnya. Terus apa rangkuman dari itu sendiri apa Mas? Kalau maksudnya fungsinya jelas. Tak tanya langsung fungsinya dari pusaka ini sendiri apa sebenarnya? Kalau menurut sampean, kalau menurut hasil spiritual sampean apa sebenarnya? Ini keris yang khusus untuk sebenarnya agaman, sih yang bisa mengangkat, insya Allah untuk mengangkat derajat seorang pemilik. Gitu dan ya? Membuat suatu ketenangan dalam arti itu bisa itu Mas, menyelesaikan kerumitan suatu masalah orang. Oke, terus. Yang ini tambah banter. Gitu. Ini kita tidak rekayasa, pemirsa. Ini kamu real. Rekayasa. Ya. Kalau kipas angin ya. Anginnya ini malah kenceng. Dari tadi kita di sini itu kurang lebih ada setengah jam itu sebelum acara itu nggak ada angin sama sekali. Ini begitu kita mengeluarkan pusaka ini anginnya tambah kenceng. Apa ya nggak tahu ini apa gimana, yang jelas anginnya kenceng. Tadi nggak ada. Terus Mas, lanjut Mas. Lanjutin lagi. Jadi untuk derajat seseorang dan untuk mempermudah suatu urusan orang itu sendiri. Jadi untuk kelancaran hajat lah itu mana? Iya. Karena aku mulai belajar nang sampai niku Mas ya. 5 ya. Ono sing 3, ono sing 5. Karena unsur sing 5 itu terus dengan ditunjang dengan energi. Mungkin Pak Mauro sampai nanti menjelaskan ya. Itu bagi saya sih bagus. Jadi keris ini apalagi iki Mas. Ono kinatai. Ada kinatainya. Jadi emang menurut aku sih istimewa. Untuk keris yang luiknya 5. Kalau saya sendiri kalau dengan pusaka ini sebenarnya bukan hanya dari apa kinatanya, ini garapnya sudah cukup bagus kalau menurut saya Mas ya. Ini nggak ngejok-ngejokno atau nggak kita apa mengangkat keris kita sendiri enggak. Ini di samping pamor juga gonjonya ini keleng Mas. Iya. Gonjonya kan apa hitam. Wulung. Kalau kata orang wulung. Nah, itu pamornya juga bagus dan garapnya juga bagus. Ini istimewa. Ini berarti dulu miliknya mantan bupati Mas ya. Kalau yang sebelumnya Mas bisa dilihat nggak? Jadi yang sebelum eranya masih dulu era kerajaan itu dia punyanya siapa? Ini sebenarnya kan Mas. Mungkin aku sering kadang megang keris yang istimewa itu kadang iki bekasnya sebenarnya dari turun temurun menurut aku. Gitu ya. Dari turun temurun. Tapi kok iso dimarno ke aku? Makanya aku dhewe heran. Sebenarnya turun temurun. Jadi turun temurun pusaka itu sebagian mungkin gini Mas, kayak yang kemarin aku jelaskan ya. Ada emang bisa untuk dialih rawatkan. Ada yang amanah tidak bisa. Gitu. Jadi sebagian pusaka turun temurun seperti itu Mas. Jadi enggak semua itu bisa ya. Bisa, enggak. Nah mungkin kebetulan rezeki ini Mas Rindu sendiri ya mendapatkan salah satu keris pusaka seperti ini. Jadi karena kan pusaka itu kan kalau menurut orang-orang kan pusaka itu mencari tuannya Mas. Iya itu benar. Ya, mungkin ini memang jodoh dengan saya ya jadinya kena saya. Mungkin seperti itu. Nah ini sendiri mempunyai keistimewaan sendiri dalam arti kerezekian dan protek yang kuat. Gitu. Ada unsur kerezekian dan perlindungan berarti. Karena jenis pusaka yang dipegang beberapa orang yang mempunyai jabatan itu kan jabatan kan ibaratnya kayak makam toh Mas. Pasti makamnya orang yang dahulunya anggaplah dia punya terasana yang tinggi, insya Allah untuk
kehidupan yang sekarang turunan ini ya, pasti makomnya tinggi juga mas. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Dan mempunyai beberapa pusaka yang sesuai dengan makomnya dia sendiri. Nah, menurut aku seperti itu. Ya, mantap. Sebenarnya kalau kesimpulannya jenengan lihat dari spiritual dan saya lihat dari dapur, pamor serta itu ada kesamaan mas. Sebenarnya ada kesamaan. Monggo. Oke. Nah ini tak kupas pamornya sama filosofi dari keris ini sendiri. Jadi keris ini luk 5 masuknya corok. Corok itu panjang bila dari gonjo sini sampai atas. Ini 43. Jadi yang 40 aja sudah masuk corok mas. Ini 43. Dan pamornya sendiri ini pamornya dwi pamor. Ada 2 pamor di sini. Kenapa kok saya ngomong 2 pamor? Karena di sini ada pamor melati sinebar dan juga ada pamor udan mas tiban. Makanya saya kasih 2 pamor, dwi pamor. Nah, pamor melati sendiri mas, pamor melati itu kan gini, filosofinya pamor melati itu adalah nama yang harum dan nama yang baik dan akan dikenal sampai mati. Itu yang jelas apa membawa kita ke arah yang lebih baik, istilahnya derajat yang lebih bagus lagi. Benar sampai tadi. Jadi jenengan tadi ngomong masalah derajat, ya memang ada. Dan juga di sini ada pamor udan mas tiban. Nah, udan mas tiban sendiri itu kan simbol dari kerejekian juga. Nah, itu untuk mengangkat rezeki manusia. Kalau luk 5-nya sendiri atau dapurnya dolok itu artinya jati mas, atau kayu jati. Lah, kayu jati sendiri itu kan gimana ya? Sangat istimewa khususnya buat manusia. Karena apa? Karena kayu jati itu kayu yang sangat kuat. Betul. Yang sangat dicari orang dan umurnya semakin tua semakin bagus. Dan filosofinya adalah kita sendiri kalau semakin tua harusnya menjadi orang yang semakin baik. Dan kayu jati sendiri itu kan dari mulai kayunya, dari mulai apa godongnya mas, istilah Jawa itu kan kepake semua. Pakai semua. Nggak mungkin nggak kepake, pasti kepake semua. Nah itu, dan apa filosofi dari apa dolok sendiri itu ya seperti kayu jati mas. Jadi kalau bisa manusia itu semakin tua itu semakin lebih baik dan semakin lebih berisi. Maksudnya piye yo? Semakin pintar, semakin apa itu ngalani? Semakin anu buat orang lain mas apa? Bermanfaat. Ah, semakin bermanfaat buat orang lain. Itu karena kayu jati itu sangat bermanfaat untuk orang, untuk manusia kan. Nah, yaitu tadi seperti itu. Nah, ini saya anggap istimewa karena ini dulu memang pusakanya seorang bupati mas. Tapi kena anaknya, karena anaknya itu tidak seberapa suka dengan pusaka, makanya tak rayu mas, tak gendam. Tak gendam kena aku mas. Lah, kinatanya sendiri ini ya ada filosofinya juga. Sering saya ungkap di apa video-video saya sebelumnya mas. Ya kinata itu sebetulnya hiasan untuk mempercantik. Tapi di samping untuk mempercantik juga ada maknanya. Karena apa? Keris-keris yang dipakai kinata itu sama dengan keris yang ditindih, biar aura negatifnya tidak ada. Jadi dia merupakan pusaka yang jadi pusaka positif. Gitu loh. Dan juga bisa gini, kinata ini juga bisa menjadi ini mas, apa namanya? Hitungannya tanda jasa. Nggak tahu jasa dari kerisnya ini sendiri atau jasa orangnya. Saya nggak tahu. Nah, itu seperti itu mas. Bisa jadi jasa dari terah-terahnya ya, atau dari mungkin ya. Kalangannya dia. Gitu loh. Oke. Itu seperti itu. Jadi maknanya banyak ya mas ya. Kenapa? Makna dari kinata itu sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Ya nggak semua pusaka itu kan ada kinatanya makanya. Yang sering itu pusaka naga. Pusaka apa pokoknya yang berbau apa ornamennya ada hewannya biasanya. Yang sering. Tapi tidak mungkin juga pusaka begini tidak ada kinatanya, pasti ada. Tuh. Dan luknya sendiri ini luk 5. Luk 5 itu juga bisa disebut pendawa. Nah, pendawa itu kan kuat mas. Kalau dia bersatu loh mas ya. Tapi kalau dia tercecer tidak menjadi pendawa itu fatal. Kekuatannya kurang.
Nah, seperti itu. Ini anginnya wis mulai hilang, Mas. Ya, terima kasih Mas Didin. Tadi telah mengungkap energi dari keris dolok ini yang berpamor Dwi Pamor, Udan Mas Tiban dan Melati Sinebar. Terima kasih. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, Mas. Khususnya buat kalangan pecinta Tosan Aji, juga untuk viewer-viewer saya dan juga untuk subscriber saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, share bos ke teman Anda semua biar apa? Biar paham tentang budaya dan juga tentang pusaka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.